Halo anak muda, sini duduk sebentar sama nenek. Kakek mau cerita, mau bagi-bagi pelajaran. Ini bukan dari buku loh, tapi dari kehidupan yang udah kakek jalanin sendiri. Sebuah pelajaran dari Okinawa. Dulu, waktu kakek masih muda, Okinawa itu rasanya beda banget. Kami bahkan sampai menyebutnya tanah para dewa. Bukan karena ada keajaiban atau apa, tapi karena cara kami melihat hidup. Kami itu nggak pernah buru-buru. Semua dinikmati, setiap detiknya. Kami punya banyak waktu. Waktu buat keluarga, buat ngobrol sama tetangga, buat ngurus kebun. Kalau zaman sekarang, kalian mungkin bilangnya work-life balance ya. Hey, buat kami, ya itulah hidup. Dan inti dari hidup kami itu satu, menemukan tujuan. Namanya Ikigai. Dan Ikigai ini nggak harus sesuatu yang heboh atau besar kok. Buat nelayan tua, ya Ikigainya itu bisa nangkap ikan buat dimakan keluarga. Buat seorang nenek, ya merawat cucu-cucunya. Bahkan, cuma ngurus kebun kecil di belakang rumah, itu bisa jadi Ikigai. Sederhana kan? Tapi justru itu yang bikin kami semangat bangun setiap pagi. Dan yang paling penting, kamu nggak akan pernah sendirian. Kami punya yang namanya Moai. Ini bukan sekedar teman biasa ya. Ini kayak keluarga pilihan. Sekelompok orang yang udah janji bakal saling jaga seumur hidup. Mau lagi senang atau susah. Mereka itu ya jaring pengaman kami. Baik secara perasaan, bahkan sampai urusan uang. Oke, jadi Ikigai kasih kita tujuan. Moai kasih kita dukungan. Tapi ada satu lagi nih. Sesuatu yang kami lakukan setiap hari. Kebiasaan sederhana yang membentuk tubuh dan pikiran kami. Dan mungkin inilah rahasia terbesar dari semuanya. Nah, ini dia rahasia terbesar kami. Namanya Hara Hachibu. Kedengarannya mungkin agak ribet ya, tapi percaya deh, intinya itu sederhana banget. Setiap mau makan, kami selalu bilang Hara Hachibu. Ini bukan soal diet ya, catat. Ini tuh pengingat buat dengerin badan kita sendiri. Berhenti makan pas rasa lapar mulai hilang, bukan pas perut udah penuh sesak. Intinya, makan dengan sadar. Terus apa dong yang kami makan? Nah, pahlawan di piring kami itu bukan nasi loh, tapi ubi jalar ungu. Makanan kami itu sebagian besar langsung dari kebun. Sayur-sayuran, tahu, terus bumbu kayak kunyit, daging. Wah, itu makanan mewah buat perayaan aja, bukan buat tiap hari. Gimana caranya? Gampang banget. Pertama, ucapin dulu kata-katanya. Kedua, makannya pelan-pelan. Coba deh taruh sendok garpu kamu setiap habis satu suapan. Nikmati rasanya. Ketiga, di tengah-tengah makan berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, aku masih lapar nggak ya? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Intinya begini, kami cuma kasih tubuh apa yang ia butuhkan, nggak lebih. Dengan nggak makan sampai begah, badan itu justru rasanya lebih enteng, lebih bertenaga, bukannya malah ngantuk. Nah, kebiasaan kecil kayak gini, yang kalau dilakuin puluhan tahun, ya jadi fondasi kesehatan kami. Tapi cerita ini nggak selesai sampai di situ. Sayangnya, surga kami pelan-pelan mulai retak, dan perubahannya datang cepat sekali. Setelah Perang Dunia II selesai, tentara Amerika datang ke pulau kami. Mereka bawa mobil besar, makanan cepat saji, dan ide baru yang mereka sebut impian Amerika. Wah, baunya itu kayak daging panggang, dan itu menarik sekali. Apalagi buat generasi yang lahir setelah perang. Lihat ya bedanya. Generasi kakek yang lahir sebelum perang, gedenya ya makan ubi jalar, makan sayur dari kebun. Tapi generasi sesudah kami, mereka tumbuh di dunia yang benar-benar beda. Ubi jalar diganti roti dan nasi putih. Kebun diganti sama toko-toko. Selama bertahun-tahun, kami ini bangga banget. Kami pegang gelar sebagai wilayah dengan harapan hidup paling tinggi di seluruh Jepang. Tapi kemudian, di tahun 2002, ada data baru yang keluar. Dan kami semua kaget. Ini yang kami sebut kejutan 26. Bayangkan, dari yang tadinya hampir di puncak, harapan hidup pria Okinawa anjlok. Anjlok ke peringkat 26. Seluruh Okinawa kaget bukan main. Rasanya mitos kami soal umur panjang itu hancur di depan mata. Para peneliti akhirnya menemukan alasannya. Ternyata, populasi kami itu kayak terbelah dua. Generasi kakek yang lahir sebelum perang, angka kematiannya masih rendah banget. Tapi generasi yang lahir setelahnya, angka kematian mereka justru lebih tinggi dari rata-rata Jepang. Gara-gara apa? Yaitu penyakit-penyakit modern. Tapi kakek cerita ini bukan buat bikin kamu sedih loh. Kakek cerita karena sekarang ada pilihan yang harus dibuat. Dan pilihan itu ada di tangan kalian anak-anak muda. Ingatkan tadi Hara Hachibu, Ikigai, Moai, semua itu bukan barang kuno yang dipajang di museum.
Itu adalah alat. Alat yang sudah teruji waktu dan sekarang menunggu untuk dipakai lagi. Percayalah, kebijaksanaan ini justru relevan banget buat zaman sekarang. Mungkin lebih relevan dari kapanpun. Jadi ini nasihat dari kakek buat kamu. Coba deh, dengarkan perutmu. Jangan cuma matamu. Isi piringmu dengan warna-warni dari alam, bukan dari kemasan kotak. Cari ikigaimu, sekecil apapun itu. Bangun muaimu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang baik. Dan yang terakhir, bergeraklah setiap hari. Bukan karena terpaksa, tapi sebagai cara merayakan hidup. Kisah Okinawa sekarang ini ada di persimpangan jalan. Satu jalan, ya menuju penyakit modern, seperti yang dialami generasi muda kami. Satunya lagi adalah jalan setapak yang sudah kami lalui berabad-abad lamanya. Warisan kami ini, masa depannya ada di tangan kalian. Jadi, jalan mana yang akan kamu ambil? Pilihlah dengan bijak ya anak muda.